memberikan taksel bersama aku sehari, ngobrol bersama aku ngobrol sendiri karena harus sabar menunggu mereka. Jadi intinya aku bukan atribut ya, hijab keseharian aku. Kalau Anda jemput itu ya apa adanya lah di sini, yang penting jam waktu jemput tepat ya. Jadi aku bukan buru-buru, aku pakai sendal yang ada aja. Ini sendal, mau sendal anak, mau sendal yang ada di halaman itu aku pakai. Yang penting kita konsekuensi jam jemput tuh ya. Mama soleha semuanya pasti ngalamin lah, kadang buru-buru, tergesa-gesa sampai tidak membawa uang buat jajan di sekolah, kadang lupa sarapan dari rumah karena mendahulukan anak-anak tercinta semuanya. Jadi apalagi anak-anak aku banyak, ada kucing-kucing, kemarin ternak, tapi sekarang ternaknya sudah aku kurangi ya, karena kasihan juga ya sekarang musimnya. Kalau yang ternak kecil-kecil itu kadang-kadang hujan ya, kehujanan karena aku naruhnya di kebun. Jadi intinya mah ada belum selesai, dan aku tadi gak kepikiran buat bawa bola basket ya. Anak latihan hari, aku bermain basket di sini tuh, biarin basket sendirian sambil menunggu jam jemput yang besar. Jadi aku luangkan waktu untuk menyapa sahabat semua. Umut lah, udah jangan sebut terus umut ya, Mot ya. Terus siapa lagi ya? Alapasi, Agamedi. Aku kalau ketemu nggak bisa bahasa Arab dong. Aku bisanya ngaji Al-Quran harusnya, tapi ya qadarullah ya, Allah itu maha besar. Ketika aku umrah 2018, Allah membuat orang-orang mengerti dengan bahasa isyarat, yang terutamanya hati, karena hati itu penyambung antar sesama manusia ya, mau muslim mau non muslim, yang dilihatnya hati. Mana orang bisa ngelihat dari hatinya gitu, kebaikan, berarti ya kebaikan hati. Jadi intinya di situ kita harus selalu qanaah terhadap sesama. Qanaah itu apa ya artinya? Qanaah ya medi apa qanaah itu ya, rendah hati, berbagi, senantiasa berbagi apa yang kita punya. Aku sebenarnya hari ini harus belanja kopi, ada satu kumpulan para pasatpam yang belum aku kasih kopi. Sebenarnya hampir semua pos-pos satpam di sini sudah pada tahu, mengenal, karena aku orangnya rame ya. Di sini tuh aku menghormati mereka karena jasa-jasa mereka kita itu bisa aman, bisa tentram, lingkungan bisa tertibil lah ya. Jadi aku tuh sangat menghormati mereka, dan itulah yang ayah aku aku bilang ke ayah tuh apa aku ajarkan. Sebenarnya beliau itu tidak pernah berkata harus begini harus begitu, tapi aku selalu melihat, jadi suka dibawa-bawa. Aku anak perempuan satu-satunya umut Oma, jadi aku suka dibawa-bawa sama aku ke sawah, kadang ngeliatin perkebunan yang punya ya, terus mengajarkan banyak hal kehidupan ya. Satu pesan almarhum itu tidak mewariskan harta, tetapi ilmu pengetahuan itu tidak berat dibawa-bawa, serta pondasi agama tentunya. Karena ayah itu yang mengajarkan aku waktu anak balita, aku diajarkan surat Yasin sekaligus. Maksudnya gini loh, biasanya kalau anak balita itu kan ikra, bacalah. Tetapi ayah aku itu kenapa ya, aku duduk di pangkuannya
suruh baca Yasin gitu, Yasin sampai setengah, karena waktu itu setengah aku ngikutin ya, hanya ayah itu kan banyak tugas yang harus diselesaikan. Akhirnya aku diajarkan terus sama asistennya waktu itu, coba ajarin terus katanya nih gitu, apa, surat Yasin ke asisten ayah waktu itu. Dari situ alhamdulillah jadinya setiap kali ada acara-acara tahlilan keluarga tuh jadi aku hafal lah. Intinya itu ayah tuh nggak tahu kenapa ngajarin aku langsung ke surat Yasin, itu ceritanya. Jadi intinya apa ya, dalam kehidupan ini tuh aku selalu mensyukuri apapun yang Allah berikan. Sampai saat ini aku tuh hanya sedih gitu ya, sedih kenapa negeri aku seperti ini gitu ya, banyak banjir bandang, banyak gempa-gempa. Sedangkan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kasihan mereka tuh, kasihan anak-anak. Aku tuh mikirnya seperti itu, aku mikirnya ke depan gitu. Makanya yang harus menghandle semua tatanan kehidupan inilah kita lah, doa kita, terus perilaku kita sebagai orang tuanya, kakeknya, neneknya, menjaga, melestarikan, sama kayak melestarikan, bukan hanya membangun, melestarikan lingkungan, tetapi ya semuanya ada di berbagai tatanan aspek kehidupan ini tuh. Jadi tanpa harus diajarkan, anak-anak tuh melihat sendiri, oh ibunya begini, ayahnya begitu, ibunya di situ. Jadi dengan otomatis kalau ayah ibunya punya kemandirian, anak-anak juga pasti sama. Terus apa ya, kalau pondasi agama kan udah jelas itu, kalau yang harus kita tanamkan sedini mungkin kepada mereka. Aku ini hanya memperhatikan alam ya. Aku berdoa kalau mau hujan udah mendung ya tapi ntar dulu, kasihan anak-anak lagi pada latihan. Jadinya apa ya, aku selalu ingin melihat keindahan, terus lingkungan yang tertata, yang terbengkalai. Aku bukbak menjadi sesuatu yang terawat seperti kebun. Terus banyak hal-hal yang sifatnya ada kemungkaran, kemaksiatan, aku suka berusaha meremain. Aku kan anak aku perawat, jadi aku suka mengutamakan preventif, makanya bawel terhadap putri aku juga sama. Adek kalau terlalu diporsir kayak kemarin, diporsir dia latihan nari, pergi, aku mules juga, terus hujan. Kalau kamu begini terlalu diporsir, maka pasti otomatis ada yang dirasakan, kecapean, kelelahan, dan betul sekali. Tapi anak-anak kan tidak tahu, maksudnya terlalu semangat lah, dan mereka tidak akan merasakan, aku tidak akan, kalau tidak mengalaminya sendiri, tidak akan merasakan kalau tidak mengalami sendiri. Jadi tugas kita mah ya memberikan nasihat, bermain dari mereka. Selebihnya mereka akan mengambil hikmah dari, oh iya berarti aku tidak boleh kecapean. Itu hikmah, aku selalu mengajarkan hikmah kalau semua anak-anak belajar. Dan ini kalau hikmah itu belajar dengan alam, kondisi alam, kondisi apa ya, kita akan berbicara kalau kita tidak akan, kalau kita sudah mengalaminya. Kalau yang aku rasakan terutama sebelum dan sesudah pulang umroh juga aku sudah, kenapa ada hubungan sebab akibat itu bisa jadi juga. Jadi aku inilah belajar dari apa yang sudah dilalui kemarin, terus ke depannya seperti apa, dan kita bisa berbicara seperti apa. Jadi hubungan sebab akibat, terus apa ya,